Kamu kan mau main Benedetta. Lu belum lihat Sylvana gue aja loh. Lampu terbuka bersama dengan Chow. Wow. Isunsin. Ini bakal jadi bulan-bulanan dari para pemain tim dari e-sport. Kayaknya Seorang Aji. Burmese Gold harus ban ini deh, Cloud-nya. Ya kayaknya Matilda bukan menjadi hero yang rebutan sekarang ya. Iya. Justru malah hero-hero yang area Magic ya. Ini sebelum ada Sylvana, Matilda mungkin jadi top ban ya. Tapi sekarang udah digantikan, digeser. Diambil Matilda. Masih diambil, oke. Kayak top priority-nya lebih ke arah marksman dari Yusun Shin. Atau justru malah gue berharap ya. Di kedepannya kayaknya Sylvana kalau kebuka bisa jadi pilihan awal tuh top priority untuk di-pick. Oh, dia Seperti pinter kata banget loh. Momo-chan ya. Dia pinter banget loh. Seperti kata Momo-chan. Kalau misalnya Brand ya kira-kira mau di-ban sama Burmese, harusnya di-ban kalau kata Momo-chan. Iya harusnya. Udah tapi dia bener ambil Cloud sih duluan. udah diamanin. Dia nggak mau Cloud-nya di-ban karena para pemain dari tim Brand Esports dia punya tank harusnya atau enggak dia. Aku sih ini dua hero fighter yang cukup kuat. Tigreal, mereka udah ngamanin Tigreal. Tiger. Cowoknya tank deh feeling aku. Tank. Feelingku doang. Feelingku. Lah kasut, Nggak maksud. apapun. Kayaknya kalau Burmese dia bisa nge-ban ke arah Loi kayaknya. Kalau nggak Loi, Akai. Kenapa? Parsial loh. Pasca ya, dia nggak mau yang area, dia nggak mau. Biar ngelok ke arah ininya, di Matildalnya atau nggak ke arah. Karena Isunsin kan nggak mungkin Dan ada Trestless. gak mencari fokus antara Yuzongnya juga, apakah dia harus ke Parsha ataukah dia harus ke Cloud. Kalau misalnya dia ada Parsha, dia pasti bakal fokus ke arah Parsha karena Iya, kalau pasti. nggak bakal bubarin semua. Sedangkan itu di arah belakang, seorang Cloudnya bakal bebas banget dengan blazing gue. Yes, betul sekali. Dan kali ini memasuki banning phase yang kelima Brand Esport. Buang ke arah Kaja. Mereka nggak mau Cloud-nya ditarik. Dan dari Burmese Gold sendiri bakal ngebuang ke arah Angelina. Wah ini Burmese Gold ya kalau kalian perhatiin. Mereka nge-ban dari tadi, pede banget loh. Kayak cepet banget. Karena udah ngebaca kali ya permain. Iya. Mungkin di Parsial. game yang kedua. Tapi ini ya, hampir semuanya tuh respect band tau kalau kalian sadar. Iya, Jadi kayak makanya mereka suka kayak, oke abis ini band ini, band ini, band ini, band itu, band ini, band itu, band itu. Kayak, ini kebanyakan hero Pio sih yang kayak Parsha. ternyata cowoknya jadi samping. Ya, cowok di samping. Iya benar, cowok di samping. Tapi Cloud-nya jungler. itu pasti kalau itu kayaknya. Kalau dipakai Cloud TZ pasti jago. Tapi nggak tahu juga nih. Kayaknya aku Baxianya samping feeling gitu menurut Baxianya gue. samping Baxianya deh. Long Yuzong. Oh, Baxianya Long Yuzong. nge-counter si Zong ya kayaknya. oh, menarik, menarik. Cowoknya pasti tank sih kalau feelingku. Kita bakal lihat ya. Dua band ini sangat menentukan tentunya ya. Dua pick sayang. Oh iya, dua pick. Dua pick Akai. menentukan. Akai? Boleh, aku setuju Akai. Sama Akai sama sideline ya. Elis. Hilda. Hilda. Oh. Ini Hildanya bisa dipanis sih hitungannya kalau misalnya bandel-bandel sama siapa? Baxia. Bisa bonyok juga dia. Regennya soalnya kan bakal patah. Iya. Bakal patah. Mereka berani banget sih. Ada vaksin kontes. Fail. Enggak sih, ada Oh, naga iya. cuy. Oh, Valir. Hilda. Valir. Hero yang hampir lama punah juga, Valir. Untuk di early dan bisa nge-stun, apalagi ini cocok banget sebenarnya untuk nge-counternya Hilda ya. Iya, Kalau benar. Hildanya main rusuh, dari level 1 aja Valir bisa natural counternya untuk Hilda biar terkena stun, bisa terbakar dan pastinya mengganggu pergerakan Hilda untuk ngerecokin buff dari Cloud yang kita tahu Cloud itu agak sedikit lama kalau Banget. jadi jungler, Benar. susah untuk farmingnya, tidak secepat Ishunshin yang bisa sendirian, tinggal bermain pasifnya aja, Iya. melee range, dan dia bisa sendirian untuk farming. Tapi kalau Jadi, Cloud udah berbeda banget sih kalau Cloud. Dia benar-benar butuh timing banget dan butuh rotasi juga. Burmese Butuh go. farming. Oke, Burmese Burmese go. go. Brand Lang Malangkas. Oke. Kalau Aku lupa aku bahasa. sih, aku apa ya? Kok Brand? Tadi kamu bilang Burmese, sekarang apa? Kan Kamu tuh nggak tadi ini belum banget. draft pick. Oh, tadi belum draft. Iya, aku brand. Man Kyu Kiachai! Burmese goal! Brand Lang Man Malangkas. Kyu Kachai! Aku pakai brand. Man soalnya. Kyu Kachai! Brand Lang Malangkas. Kamu ngomongnya begitu nggak lembut. Oh ya, I love you Man Kyu Kachai.
Dan kita langsung aja buktikan apakah Brand Esport atau justru Burmese Gold yang akan mendapatkan poin mereka yang pertama di upper bracket kali ini. Langsung saja kita memasuki lane of down yang akan dipandu oleh Cornet Emas dan juga Momocha. Yes, dan selamat datang kembali para brother semua, dan lihat langsung ada Ace dan juga para kawanan di arah mid lane, dan Kartozi memilih untuk melakukan clearing minion di arah mid lane dulu kali ini. Sedangkan itu para pemain dari tim Burmese, mereka nggak mau terlalu terburu-buru, sudah mencoba untuk mengamankan satu posisi di arah Little Wanderer. Yes, akan diamankan tanpa adanya gangguan pastinya. Tidak butuh retribution. Diamankan oleh seorang Ace yang menggunakan Ishin Shin, tapi kita sini maybe-nya berani melawan Valeria, masih mencoba untuk di-stun, masih mencoba untuk burn fireball-nya, terkena second eye, mencoba untuk terasa juga last-nya, masih bisa untuk kabur, masih bisa untuk didempetin lagi untuk guiding win-nya, dan juga Kartizi. Tampaknya dia lebih memilih untuk dapetin buff-buffnya dulu, dapetin beberapa stack-nya juga untuk nantinya dari Raptor Majetnya full di 15 stack. Tapi kalau misalnya dilihat ya Momo-chan, seperti yang aku bilang, emang farmingnya akan sedikit jauh lebih lambat dari Cloud-nya. Apalagi dia butuh stack 10-nya, dan itu sangat amat menguras mana. Iya, dari levelnya sebenarnya masih kalau udah diunggulin sama Ace lebih jauh. Ya, tapi di bottom lane dari Ace, belum mengeluarkan Mountain Shocker-nya, lebih memilih untuk mendapatkan satu gold buff kecil di arah bottom lane. Sedangkan maybe udah mulai membayang-bayangi dari Cloud-nya yang masih dipantau juga oleh seorang Pew yang menggunakan Valir. Sudah ada Mountain Shocker di zona yang bisa-bisa, Slap TZ yang harus dipaksakan pulang ke rumah karena Scarlet di mid lane. Oke, first blood menuju ke arah double kill-nya, pasifnya nyala dan hilang berdua tanpa adanya bantuan tank sama sekali. Tapi masih ada stun, Ribo lebih milih untuk balik ke arah belakang, dan turtle-nya ini terbuka bebas. Momo-chan. Ini merupakan kerugian sih buat brand karena hal-hal strateginya ke pick off. Terus bahkan bersama dengan Valirnya, sedangkan dari Burmese Gold mereka cuma kehilangan sisi side lane-nya atau Yuzongnya aja. Nyaris saja terjatuh di sana, tapi ternyata masih bisa diamankan dengan menggunakan pasif dari Yishun Shin ya, yang berhasil mendapatkan turtle tanpa adanya retribution. Ini benar-benar untuk Burmese Gold early game-nya sudah megang banget, bahkan dia rotasinya pas banget dari tim fight di arah mid lane, hanya adanya Yuzong saja dengan execute-nya, hanya dengan menggunakan naganya tanpa ada bantuan dari teman-teman tank, dan bahkan di sini mencoba untuk diharas lagi, dan bahkan itu Wanderer-nya juga diambil lagi oleh Ace-nya. Ace-nya sih benar-benar ini definisi well farm banget. Oke, tapi sabar sedikit karena Brand Esports sangatlah kuat di arah late game. Mereka bisa memang di early game mereka terpukul, tapi di late game mereka bakal punya kekuatan yang kuat dari segi lapu-lapu. Udah ada di situ dari Cloud bakal kuat, tapi maybe bakal mengganggu pergerakan dari seorang Kartozi. Bakal coba dipaksa, bakal langsung ada pala bapak kaujan Nabi, dan di sini bahkan maybe yang harus ditumbangkan. Seperti sudah aku bilang, lihat para Brand Esport ternyata memanggil kekuatan atas Lord Lemon di sana. Yes, dari sini adalah ini space created lagi, lihat D-nya. D-nya benar-benar mengganggu banget, mengganggu pergerakan dari Kartizi. Lihat dari Eskara, mencoba untuk bertahan, tidak bisa lagi. Hanya menggunakan naga dan juga execute-nya, bahkan orange buff-nya diamankan juga Kid. Mendapat 1 poin kill lagi. Ada Ace di sana, Momo juga enggak, ternyata lebih memilih untuk mendapatkan 2 dan cukup. Udah bersyukur dapetin 2 plus dapat orange buff-nya juga. Apa ya yang ada di pikiran dari seorang Kartozi tadi ya? Mungkin dia pengen dapetin retribusi, tapi ternyata di sisi lain berhasil mendapatkan Matilda. Dan bahkan Jor ditumbangin lagi oleh seorang D kali ini perkasa sekali dengan 4-1 poin diamankan oleh tim Burmese Gold. Myanmar Pride. Pengamuk saikungnya kali ini. Myanmar Pride is April. Sudah mulai mengamuk di early game, tapi ingat ini masih early game. Hanya ada sedikit yang dibutuhkan oleh teman-teman Burmese Gold, yang penting konsistensi. Karena kalau kata Flow Wolfie, senjata paling kuat adalah konsistensi. Dan setuju banget, mereka tinggal sabar membawa ini ke arah late game. Mereka mungkin kurang dari DPS, tapi lihat lagi dan lagi pala bapak kaujan api yang membuka vision
dari para pemain tim Brand. Bakal coba diganggu oleh seorang Maybe. Apakah Maybe bakal berani? Tapi ada Ribo di sana udah menunjukkan batang hidungnya. Menuju ke arah belakang dari seorang Flatzy. Kali ini memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan Kartuzy berhasil mendapatkan satu buah purple buff-nya. Ya, sudah berdekatan dengan turtle-nya. Sedikit ditarik saja. Dan bahkan dari Junshin yang menuju ke orange buff terlebih dahulu. Sudah mulai diganggu, Maybe bersama dengan Lasty. Siapa yang mendapatkannya? Ternyata didapatkan harusnya oleh Lasty di sana. Pasti, kenceng banget lari itu. Dan Ace-nya fokus ke arah turtle-nya. Sudah ada retribution, sudah berkumpul. Ada 1, 2, 3, 4 hero. Tapi tampaknya dari Cloud cukup jauh. Pio-nya juga diganggu begitu saja. Dinya menyerahkan Flatzy. Tapi lihat sekarang Hilda-nya mendapatkan 1. Dinya mengincar ke arah belakang. Cantik sekali permainan dari seorang Di. Mengincar ke arah Pio-nya. Tapi masih ada Serintore. Dipukul mundur dan turtle-nya diamankan dengan mudah. Mankyu Kecai. Dan sedikit kebingungan karena di sini lihat Kitnya benar memberikan damage tampakan One more Dija hit. masih mau lebih. Execute Israel. Lihat apa yang terjadi dengan Brand Esport. Tapi kali ini mereka masih mau lebih. Flatzy bakal ditumbangkan dengan cukup gampang. Double kill. Mankyu Kecai dari Burmisko. Tapi kali ini 6 poin tambahan untuk dilihat. Apa yang terjadi dengan Brand Lang Malangkas. Kali ini mereka bermain dengan cukup barbar. Tapi mereka kekurangan orang di arah bawah. Bahkan ketika dipaksa team fight, Dinya bebas banget ke arah seorang Piu. Dan Piu tak ada satupun rakyat dari Brand Lang Malangkas yang mengcover dengan baik. Lihat Maybe-nya sudah menemukan Call TZ. Dan masih di cover dengan teman-teman, ada Lusty juga, ada Tos, ada tas-tas juga, stiker yang digunakan oleh Maybe mungkin. Ada RBDD, ada Ace yang mulai membackup. Apakah di sini akan ada team fight? Ada blue buff yang sudah mulai muncul, Maybe-nya nggak takut. Dia maju lagi, mencari rumput lagi. Tapi lihat stack ya, sudah 10. Sudah ada burst fireball yang digunakan oleh View-nya. Tapi lihat di arah belakangnya, mau dihajar ke sama Fatizi? Enggak, ternyata masih sama-sama sabar. Dan Maybe-nya benar-benar nakal banget. Lihat dia sekarang, tapi masih bisa hidup, masih bisa bersembunyi. Tapi Kent yang stun, dia bakal ada di... Lagi-lagi naga yang tiba-tiba datang entah dari mana menusuk dengan hantaman benda tumpulnya. Lihat Ribo mencoba dengan Brave Fighters yang mencoba untuk mundur. Dan lihat di sini Burmeskul, Saikung Pride memberikan perlawanan yang luar biasa. Bahkan Brand Esports di unit yang ke-7 terpressure cuma punya 3 poin aja. Ini bisa menjadi bencana untuk Brand Esports kalau mereka terlalu terlena dengan tempo yang dimiliki oleh tim Burmeskul. Oh my god, Mankyu Kecai. Burmeskul membuktikan di playoff mereka bermain dengan sangat amat berbeda dari mereka. Waktu di group stage ini benar-benar semakin kuat. Walaupun di group stage mereka kuat, tapi sekarang mereka jauh lebih kuat, lebih disiplin. Lasty sudah mulai mendekati karena Maybe-nya ini turtle yang ketiga sebelum berubah menjadi Bapak Lord yang terhormat. Tapi jaraknya cukup jauh dari Shunshin-nya. Tidak ada retribution, apakah dibuka? Tidak ada naga juga. Tapi lihat sini sudah mulai jalan pelan-pelan. Naganya baru di pop up. Lihat ada di sini naga, di sana ada Maybe juga yang mengganggu. Tapi damage terbesar dari Blessed Duet-nya. Dan bahkan kita simpatisinya masih ada pasti juga dari Dinya. Mencoba diajar, ada hujan api yang dilakukan oleh seorang Yusin-nya. 1 poin kill, 2 poin kill, dan bahkan 3 menuju 4 ke double kill dan 4 poin kill. 1 orang tersisa hanya dari Cloud-nya saja. Brand Esports, what happened? Kartuzy kali ini benar-benar membawa game ini ke game yang cukup sulit. Lihat, dia benar-benar berada di posisi yang gak baik. Kit bakal coba untuk mengganggu pergerakan di arah belakang. Kartuzy bakal coba langsung mundur dengan ada Chaos Assault dan ternyata masih berhasil kabur. Kalau dia tumbang juga sudah bisa dipastikan beberapa objektif seperti Purple Buff dan turret di arah top lane akan diamankan Burmis dengan gampang. Dan bahkan lihat goldnya cukup jauh, 5.000 dengan 7.000 loh bro. Ini di bawah menit 10, that's right. Benar-benar ini menit 8. Dan ini benar-benar well farm banget sih dari Shunshin-nya. 7.700 gold yang dia dapatkan. Full turtle, turtle terakhir diamankan oleh Brand Esports. Tapi lihat dari Asia, dia dapat 3 poin kill dengan 7 assist. Hanya dengan menggunakan hujan apinya, dengan menggunakan mountain shocker-nya. Dan dia benar-benar enak banget farmingnya, nggak diganggu sama sekali. Dari Chow-nya, dari Baxia-nya, siapa yang mau ganggu? Gak ada yang bisa. Cukup bermodalkan Hilda, Brand Esports-nya buyar, bubar jalan walai. Sebenarnya tabungan mereka ada di D. Kalau D-nya pecah ini mungkin bisa menjadi salah satu snowballing untuk Brand. Brand harus bersabar, mereka harus menunggu momentum karena mereka tidak bisa langsung asal war. 4 versus 1, 4 versus berapapun itu nggak bakal kuat karena di sisi lain Burmeskul, D-nya walaupun di geng 4 dia masih bisa hidup. Itu yang bahaya. Jangan terpancing dengan adanya DEE nih. Ya nih tinggal gimana caranya mereka nunggu momen yang tepat untuk memecahkan celengan
yang sudah ditabung oleh teman-teman dari Burmese Gold. Tapi sayangnya 6 detik lagi Bapak Lord yang terhormat akan muncul di Dawn of Dawn. Dan ini adalah waktu yang tepat juga untuk mereka dari Burmese Gold yang benar-benar unggul 10.000 dari tim Brand. Yang kita tahu Brand itu sekuat itu, Wal. Gila, lihat jungle-nya juga dihabisin, semua pinter banget. Dari Cloud yang nggak bisa ngamanin stack-nya di stack 10. Di depan udah ada para pemain dari tim Brand Esports. Ada Flatzy, ada Ribo, ada Lusty di arah depan. Tapi di sisi lain, bakal coba dipasang lagi sekarang. Mau dan hujan api. Ada dia. Satu buah poin tambah tapi di arah belakang. Lihat, teman Oh, teman tubuh. terbetik. Counter-nya Oh ditungguin. my God. Bagus banget. Counter-nya nggak boleh Dua pulang. orang. Mau jadi goyang bakal didapatkan dan tersisa 2 orang saja. Akankah menjadi push di arah top lane untuk para pemain tim Burmese Gold? Ditungguin counter-nya sampai balik, kebayangan loh. Yes, bener banget. Apakah mau dipaksakan untuk dapetin turretnya? Di arah atas sudah mulai ke-push, di arah tengah juga Ace yang betul-betul fokus. Tapi ada ultimate dari Ribonya membersihkan minionnya cukup jauh, tapi berhasil untuk membersihkannya. Harusnya ini waktu yang tepat mereka untuk dapetin Lord tadi. Tapi mereka memaksakan di arah tengah dan di arah bawahnya. Dan membuat Brand Esports bisa mereset lagi, kembali hidup 5-5-nya. Dan harus menunggu momen yang tepat lagi. Oke, Ace sudah mulai membuka. Ada Ruby Didi juga, ada seorang Chow-nya. Mulai digangguin di zona begitu saja. Monte Shocker sudah di pop up. Dan mungkin ini akan menjadi Lord gratis. Karena Ace-nya udah sakit banget, Walai. Ace-nya juga dapetin Lord tanpa ada hambatan sama sekali. Kali ini walaupun di bawah menit yang ke-12, but it's okay. 3 lane berbeda bakal dipush sama Super Minion yang dimana di bebas banget. 7-1-6, sulit banget sih kalau udah bisa early kayak gini. Tahu nggak Ace kenapa namanya Ace? Karena killnya 5, kayak Cimomo. Iya, berharapnya ya. Ace, 5. Ace, iya. Oh enggak, beda dong. Oke, tapi kali ini Berharapnya ya, Cornet. kita dilihat ya, dia udah level Wah, gila, 13. jauh banget sih. Bakal ditabrak nih kali ini, lihat. D-nya belum ngebuka, ternyata Ih, langsung aja buka buka dengan D-nya. cita-cita di dinding. Mulai Ternyata masuk. benar-benar tumpul. Mengusir mundur para pemain dari tim Brand. Dan seperti di game 1 ini bakal menjadi game yang mudah untuk tim Burmese Gold. Oh, di arah atas Sefted Easy mencoba untuk defend dengan bola-bola aja di sana rodanya belum nggak bisa kayaknya. Belum ada minion yang masuk dan tidak ada yang nge-push di arah bawah juga. Tapi ini mungkin di arah atasnya masih ada super minion, tapi bedanya di sini tidak ada naga lagi. Dari seorang D-nya yang nggak bisa untuk mengganggu lini belakangnya. Itu hanya dari skill 2-nya doang. Tapi lihat sini Praptizinya udah turun offset. Oh, Ruby Didi! Oh my god, bagus banget yang dia lakukan. Terkena stun. 3 orang, bahkan 4 orang menuju 5 orang. Apakah wipeout bisa didapatkan oleh Burmese Gold? Dan 5 orang wipeout. Stay one, rencana banget. Ini bencana! Brand Esports kehilangan poin pertamanya dan Burmese Gold. From Myanmar, Saigon Pride membuktikan kalau negara mereka bukan